Oke. Oke, bisa lihat ya slide-nya? Sudah, Prof. Sudah, suara jelas? Sangat jelas, Prof. Oke, thank you Bu Rani. Jadi kemarin kita berbicara tentang library untuk enzim ya. Jadi ini akan digunakan untuk MMP dan nanti terakhir beberapa slide terakhir saya sudah mengaplikasikan selama 6 bulan lalu tentang menggunakan library ini untuk Mpro enzyme dan untuk COVID ya, COVID-19. Jadi seperti yang saya ulang lagi ya supaya ingat. Jadi kita punya library ini glass bead, ada linker supaya ada jarak antara permukaan dari glass beads kaca dengan peptida kita. Kita mensintesakan 7 amino acid dan yang grup di N-terminus ini adalah COP. COP ini adalah fluorescent molecule, sehingga kita nanti kalau misalnya memotong dengan MMP enzyme atau Sarkov Mpro enzyme, kita bisa tahu apakah substrate ini bagus atau tidak, ya kan? Kemarin saya sudah bicarakan. Kemudian kenapa kita bisa deteksi? Karena setelah dipotong, misalnya dipotong di amino acid sini X4, X5, ya ternyata sequence ini akan larut di larutan, sehingga larutan ini kita bisa lihat fluorescence-nya dan juga kita bisa mengukur secara kuantitatif berapa banyak molekul yang ada di sini kan dengan fluorescence. Nah, bukan itu saja, kita bisa masukkan senyawa ini melalui mass spec, jadi kita bisa LCMS, jadi kita bisa tahu juga sequence yang terlepas dari peptida, sehingga kita bisa dari immobilized peptida ini, sehingga kita bisa tahu di mana dia dipotong, ya, karena di mana dia dipotong itu menentukan P1 prime and P1, ya. Nah, sudah kita bicarakan apa itu P1 prime dan P1. Jadi kalau nggak ingat, lihat recording kemarin. Nah, ini kemudian ada di sini adalah P1 prime ya. Bagaimana kita menentukannya? Kita kirim atau kita masukkan ini ke Edman degradation peptide sequencer ya. Dan di sequencing, jadi kita tahu sequence apa yang ada di X5, 6, 7 dan selanjutnya. Nah, dengan fluorescent intensity ini kita bisa mengestimate relatif KK atau KM-nya. Karena apa? Kinetik dari cleavage ini hampir sama dengan kinetik di solution. Nanti saya buktikan di slide berikutnya, ya kan. Kemudian kita bisa menentukan bukan absolut, tetapi relatif, ya. Jadi paling tidak kita tahu seperti saya sebutkan kemarin, kalau sequence-nya tidak bagus, maka fluorescennya kecil karena tidak gampang di-clip. Kalau sequence-nya kebetulan cocok atau binding-nya sangat-sangat ketat, maka kita bisa mendapat fluorescence yang tinggi. Jadi begitu prinsipnya. Sangat simple, tetapi sangat powerful. Seperti yang saya sebutkan berikut kemarin, saya ulang lagi slide-nya. Kalau kita sudah punya library, kita bisa bangun sendiri tanpa synthesizer, tetapi agak lama ya. Tapi masih bisa bangun sendiri dengan cara sendiri, dengan manual ya. Dan kita bisa melakukan essay juga dengan manual. Tapi kalau mau cepat, kalau ada plate reader, fluorescent plate reader, setelah kita lakukan enzim reaksi, kemudian kita stop reaksinya, kemudian kita sampel supernatant, kita kasih taruh di 90 well plate, kita bisa ukur fluorescence-nya berapa. Jadi dari situ kita bisa mengukur berapa fluorescence di sini, dari situ bisa kita translasi berapa molekul yang terclippage, ya, berapa konsentrasi di solution. Bagaimana caranya mendesain library ini yang tidak saya bicarakan sebelum, saya bisa last time saya bicarakan bagaimana membuat library, tetapi cara membangunnya bagaimana. Kita membangunnya dengan konsultasi mathematician ya, kita berkolaborasi dengan mathematician. Dengan kolaborasi itu juga mereka bisa mendesain dengan hanya 3 volumes, kita 24.000 peptida, kita mungkin bisa men-search langsung
optimal substrate ya. Dan memang dengan hasil yang ada itu setiap volume itu mengkonfirmasi masing-masing gitu. Nanti kita bisa lihat datanya. Coba kita lihat ini. Kita punya namanya tiga volumes atau tiga array ya. Setiap array itu 8.000 peptida. Jadi di laboratorium kami ada 3 array atau 3 volume, 8.000 kali 3 berarti 24.000 peptida. Bagaimana kita membangun ini? Coba kita lihat di sini. Jadi kita buat heptapeptide, ya, 7 amino acid. Residu number 7 itu alanin, residu number 6, kan kita kalau peptide kemis kan dari kiri ke kanan ya. So residu number 6 itu kita sebutkan B. Apa itu B? B itu adalah campuran 20 amino acid. Jadi asal Anda melihat B ada 20 amino acid di tabung Anda. Oke. Nah, kemudian kita rubah posisi XJ ini, amino acid ketiga, kita bilang XJ. XJ ini menjadi 20 amino acid tapi single, ada satu amino acid. Ya, satu amino acid. Jadi kita ada 20 ini. 20 sampel. Ya kan? Yang punya XJ. Kemudian XI ini juga kita rubah 20 sampel. Nah, kok bisa jadi 8.000 peptide? Karena apa? 20 kali 20 kita punya 400 sampel kali 20. Sehingga 400 kali 20 is 8,000. Ya kan? Jadi kita punya 3 array dari control class, kemudian 7 amino acid residue, kemudian pada N-terminus itu ada fluorescent label. Nah, kita bangun 8.000. Oke. Bagaimana membangun array kedua? Array kedua itu kita rubah saja. XJ-nya itu kita pindah ke residu ketiga. Kayak ini. Jadi, sequence-nya COP, XJ, AA, kemudian XI, ada spacer A, XJ, BA. Nah, kita buat sama, 20 amino acid di sini, 20 amino acid, berarti 400 sampel, kemudian setiap sampel ada 20 amino acid yang di mixture. Jadi ada 20, jadi sekitar 8.000 peptide. Jadi sangat efisien ya. Kemudian bagaimana array ketiga? Array ketiga kita bisa COP, AA, XJ, XJ, AB. Ya, agak beda di sini kan. Tadinya XJ, XJB, sekarang XJ, XJ, AB. Again 20. Nah, kita bisa rubah lagi kalau mau. Kita bisa sintesa rubah XI ini pindah kemari gitu. Jadi bisa banyak, tetapi dengan pembantuan mathematician dia bilang dengan code ini saja sudah cukup. Dia bilang Anda bisa dapat banyak dan memang ini terbukti dengan collagenase kita bisa menemukan peptida yang sudah ada di literatur, kita temukan lagi, tetapi kita menemukan peptida baru yang tidak ada di literatur, sequence yang baru gitu. Jadi itulah keampuhan library ini. Jadi kita punya 3 array, kalau kita 3 kali 8.000, 24.000 peptida, kita sintesa dengan cepat. Ya, waktu itu kita punya peptide synthesizer yang bisa mensintesa dengan 96 well ya. 96 well. Kita bisa sintesa 96 peptida sekali langsung dengan kayak robot lah gitu waktu itu. Jadi library yang saya punya ini harganya sangat mahal. Saya beruntung dihibahkan karena banyak PhD yang meriset dan banyak resources yang kayaknya simple ya, tapi sangat fund yang dihibahkan ini sangat tinggi ya. Kemudian kita tes dengan enzim yang namanya collagenase. Collagenase inilah salah satu MMP yang kita interested waktu di Stirling. Oke, bagaimana kita membangun B seperti mixed split? Saya ulang lagi ya. Jadi ini amino acid, ini blast bit kita, kemudian ada linker, residu pertama adalah alanin. Setelah itu kita misalnya sintesa 10 gram ini ya, 20 gram lah kita sintesa ini kan.
kemudian kita pisah ya 1 gram 20 gram 1 gram untuk membuat alanin di sini residu kedua, 1 gram aspartik, glutamik, fenilan, dan 20 amino acid kan. Nah, jadi kemudian yang 20 gram tadi, yang 1 gram, 1 gram, 1 gram, kita campur lagi gitu, jadi 20 gram lagi gitu. Oke. Nah, jadi itu yang namanya mix split ya. Sebenarnya split mix ya, split kemudian mix. Ya, setelah itu kita ambil lagi yang 20 gram tadi, kita pisahkan lagi 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, jadi 20 gram. Nah, kemudian kita itu sudah ada B kan, nanti kemudian kita kasih residu alanin, valine, aspartic, and so forth. Jadi nanti kita mix lagi gitu kalau perlu. Ya. Tapi kalau untuk ini tidak kita mix, kita langsung rubah XJ dan seterusnya. Jadi kita ulang lagi, kita punya control beads, and then linker, kita punya amino acid pertama, kemudian kita split menjadi ala, kemudian DA, EA, kemudian kita mixture lagi, kemudian kita split, kemudian kita mulai mensintesa array ini. So, array 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini linker yang kami gunakan, aminocaproic acid dengan beta-alanin dan seterusnya. Oke, so jadi kita sudah ada 3 library ini. Bagaimana cara menganalisa library ini? Jadi kita buat table, setiap tabung itu nanti yang disintesa ada barcode-nya gitu. Ya. Kalau kita dulu kan di company sangat fancy, ada barcode reader dan segala macam. Jadi supaya cepat ada robot tapi kalau di akademia kan kita tidak punya. Jadi kita lakukan dengan human lah, bukan robot. Jadi misalnya kita ambillah contoh ya. Contoh ini COP, alanin, XI, XJ, B, dan alanin. Nah, kita punya table kayak gini kan. XI itu kan 20 amino acid. Ya, lihat nih 20 amino acid. Nah, lihat ini ada U ini. Apa itu U? U itu sebenarnya cysteine. Tetapi cysteine itu kan tile-nya tidak stabil ya. Gampang teroksidasi, bisa disulfide bond. Supaya kita bisa stabil, kita gunakan bukan cysteine, kita gunakan methyl cysteine, di mana the sulfur-nya itu dimetilasi. Nah, kemudian di XJ itu 20 amino acid. Ya. Jadi misalnya kita punya kode, kita ambil glass bead dari sini. Kita tahu sequence-nya apa ini di glass bead ini. Sequence-nya kita lihat XI, XJ, this is XJ, XI, let's see, going this way is XJ. Okay, XJ-nya adalah G, and then XI-nya H, something like that. Okay, jadi kita bisa beats kedua juga demikian. Okay, kita bisa tahu sequence apa yang ada di glass beads tersebut, karena kita ada table-nya. Oke, bagaimana bentuk library sebenarnya? Untuk library sebenarnya ya kayak gini. Ini adalah setiap sampel ini adalah mengandung glass beads. Oke. Ini adalah yang namanya L003 volume 1 atau array 1 rack. Jadi kita punya banyak rack kayak gini ya. Jadi volume 1 atau array 1 sequence-nya seperti A, XI, XJ, dan kita punya 5 rack. Ya. Rack 1 sama rack sampai 5 racks. Dan demikian juga volume 2, volume 3. Nah, kita punya table seperti yang saya sebutkan tadi, ada table kayak gini, XJ dan XI kayak gini. Oke. Jadi misalnya kalau saya ambil tabung ini, ada barcode-nya. Ada L003 F01. Apa artinya? Artinya adalah L003 ada di sini. Oke, ada L003. Oke. F01 itu ada di sini. Apa maksudnya? Berarti ada proline dan ada alanin. Jadi,
Jadi kita tahu L002 itu sequence-nya gini, AAAXJ, XI is to P, XJ itu A. Jadi ini sequence-nya. Gitu. Jadi bisa kita tahu, jadi setiap tabung yang kita sampel, kita tahu sequence-nya apa. Gitu. Kecuali B. B kita tidak tahu, karena B itu 20 amino acid mixture. Setelah kita lakukan reaksi, baru kita tahu nanti. Setelah dipotong, setelah di sequence, baru kita tahu B. Oke? Selalu kita ditanya dulu, apakah immobilized substrate itu sama atau ada kemiripan kinetiknya dengan soluble kalau kita solution gitu. Karena kita taruh di glass bead, kita harapkan, dan kita punya linker, kita harapkan dia seperti melambai-lambai lah, kayak layangan gitu, melambai di solusi gitu kan. Jadi sepertinya sebenarnya dia seperti di larutan gitu. Ternyata ya yang betul gitu. Kita lihat ini immobilized substrate, kita lakukan enzim kinetik dan kita sintesa soluble ya, relatif K atau Km, kelihatan itu slope-nya 1 ya, 1 ya. Berarti ada korelasi yang baik antara immobilized substrate kinetik dengan soluble kinetik. Jadi ada korelasinya. Karena ada korelasi ini kita bisa yakin lah ya bahwasanya library yang kita sintesa dengan solid phase itu bisa digunakan memimik ya kondisi di solution. Jadi kita punya similar kinetics, jadi kita bisa yakin apa yang kita dapat dari solid phase itu bisa ditranslasi ke larutan. Oke, bagaimana kalau kita mempunyai sequence ini, kita ambil X, A, P, A, XJ, BA. Oke, ini kita coba apakah ada selektivitas dari immobilized peptide ini. Kenapa kita seleksi ini? Kita sudah tahu bahwasanya dua enzim ini adalah MMP, punya hampir sama, serupa tapi tak sama. Ya, aktivitasnya serupa tapi tak sama. Oke, jadi ini adalah stromolysin, enzim MMP juga, satu family dengan collagenase. Tetapi kita assay mereka melihat residu posisi XJ, posisi X5 ini, atau ini X5 ini kan 1, 2, 3, 4, 5, atau posisi XJ. Kita pengen tahu apakah ada perbedaan. Oke. Jadi MCL ini ya, yang solid bar adalah collagenase. Yang dotted bar ya, yang ini adalah stromolysin. Nah, kita lihat sudah ada perbedaan kan? Di X3 ini proline, oke, X3 proline, tapi XJ kita pengen tahu apakah ada perbedaan. Kita bisa lihat. Ternyata untuk collagenase ya, yang solid bar itu untuk XJ itu yang bagus adalah alanin ya, alanin, asparagin dan cysteine, methyl cysteine. Oke. Tetapi yang terbaik kelihatannya adalah asparagin. Ya. Bagaimana dengan stromolysin? Stromolysin ternyata banyak yang bisa diposisikan di XJ. Oke, itu adalah saya sebutkan sini dari alanin dan seterusnya. Tetapi kelihatannya yang paling bagus di XJ adalah glycine. Ya, jadi sudah saya seperti yang pertanyaan kemarin ya, kemarin ada yang tanya bahwasanya apakah ada selektivitas. Ini family yang sama. Collagenase biasanya digunakan untuk kanker juga, untuk metastasis. Demikian juga stromolysin, tetapi stromolysin biasanya digunakan untuk kanker di lung cancer. Ya. Jadi ya beda disease, beda enzim MMP. Jadi kita bisa target selektif dengan, sudah kita lihat di sini saja sudah sangat selektif kan. Hanya dengan posisi XJ. Ya.
Jadi ini terbukti bahwasanya library bisa mencari senyawa yang selektif. Oke. Jadi bagaimana cara melihat B position? B position itu kan di X6 ini ya. Nah, kita bisa sequence. Jadi dari hasil reaksi sebelumnya ini, glass beads yang kita isolasi glass bead yang tertinggal, kemudian kita sequence. Ya. Jadi di sini yang kita sequence adalah senyawa yang dua tadi. Here is AAP. Jadi XJ-nya waktu itu adalah N atau A. Right? XJ here adalah N atau B. Nah, di sini dengan men-sequence itu, kita bisa tahu apakah posisi B itu yang bagus apa gitu. Kelihatan bisa dari dua glass beads ya, yang tadinya satu adalah A dan yang N, ternyata B itu yang paling bagus U. U itu adalah cysteine. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya sequence yang terbaik adalah di posisi ini A is okay, ya, tapi N is lebih baik. Tapi di posisi B yang paling baik sudah terbukti di dua-duanya adalah U. Jadi ini yang sequence terbaik, AAPANUA. Sebenarnya di sini cysteine ya. Nah, dengan itu kita bisa sangat yakin bahwasanya library ini saling mengecek gitu. Jadi array 1 dan 2 dan 3 saling mengecek. Nah, nanti kita lihat lagi datanya ya, yang saya publikasi yang berikutnya. Jadi dengan ini kita sangat yakin kita dengan 3 library saja sudah bisa mendapat substrate yang sangat spesifik. Ingat ya, kita tadinya dari substrate kita bisa jadi langsung berubah menjadi inhibitor. Jadi dari sini kita bisa mensurvei semua library, semua array, jadi semua rack yang kita punya kita survei. Nah, begini datanya. Anda lihat ini kan control di sini ya, control the background. Nah, kita lihat ada 2 yang sangat bagus. Ini kan 20 amino acid ke sini, 20 amino acid ke sini. Ini adalah hasil fluorescence. Ya, di sini. Jadi yang dua tinggi ini adalah substrate yang sangat selektif. Ya. Kita lihat ini tetapi array 1 ini sebenarnya tidak begitu aktif. Tetapi biarpun tidak begitu aktif dibandingkan array lain, masih kita bisa mendapat substrate. Ya. Jadi dari 1200 kita bisa ada 11 sampel yang cukup bagus yang di atas 2 to the power 3, maksudnya value ini fluorescence. Dan kita lihat setelah kita sequence ternyata dipotong di sini. Di sini P1 and P1 prime-nya di sini A and G atau A and F. Ya, jadi kita tahu. Kenapa? Karena kita bisa masukin ke mass spec, kita bisa sequencing, kita tahu posisi di sini A and G. Jadi P1 prime itu prefer glycine atau phenylalanine. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan sequencing, ternyata proline lebih baik di P2 prime. Di dua-dua sequence ini kita lihat ada proline. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sequence B, ya. B-nya dengan sequencing ternyata tyrosine yang lebih baik di sini. Atau phenylalanine. Nah, begitulah. Dari jadi satu array saja sudah banyak sekali informasi yang bagus keluar dari sini. Oke. Nah, array kedua ini lihat saja nih fluorescence-nya. Kalau dibandingkan di array 1 sekitar 2000 ya. Ya, relatif intensity-nya. Array kedua sangat-sangat potent. Kita lihat ini sudah hampir 5000. Dan kita lihat berapa banyak substrate yang sangat-sangat bagus. Jadi array kedua itu sekitar 5000 fluorescence intensity-nya.
itu lebih baik dari array 1. Ternyata array 2 itu lebih baik dari array 1 dan 3. Kita lihat nanti array 3. Tetapi dari 1 dan 3 ini kita dapat banyak informasi juga, informasi sequence. Nah, dan juga the major cleavage-nya di sini ANG. Jadi P1 dan P1 prime-nya ANG. Ya, kita lihat. Nah, dari sini kita bisa dapat informasi XJ. So, kalau di sini P1 prime, P2 prime, P3 prime, and P4 prime. Kita bisa dapat informasi tentang residu tersebut. Nah, P1 prime-nya itu alanin, P1-nya P1 itu adalah alanin karena dipotong di sini ya. Ini alanin. P1 prime-nya glycine. Seperti yang sebelumnya kita tahu, kita bisa juga rubah P1 prime itu kan ada 2 tadi. Kalau diingat ya. P1 prime itu bisa glycine atau phenylalanine tergantung kebutuhan Anda nanti in the future setelah melakukan optimisasi ya. Oke. P1 prime glycine dan ini kita bisa lihat ini saya ambil table dari sequence ini dari COP AAA XJ. Dari sini kita bisa tahu apa yang baik XJ, apa yang baik B. Nah, coba perhatikan hanya ini ya di table ini. Kita lihat ini COP AAA dipotong di sini. Jadi ini P1, ini P1 prime-nya. Nah, kemudian ALA Pro ya B. Oke. Ternyata kalau juga kita lihat bisa dipotong di ALA di sini. Nah, ALA, Gly, Pro ya, and then B. Jadi kita bisa tahu B di sini apa yang lebih baik. Ini posisi 1, 2, 3, 4. Posisi P4 prime dan ini bisa tahu apa yang baik di P5 prime. Oke. So lihat di sini terulang lagi here. Ya, terulang lagi dia terpotong di ala glycine. Nah, ternyata lysine sih bagus di sini. Di P1 prime, P3 prime. Dan kita bisa dapat P4 prime. Jadi library ini saling mengecek gitu, saling mengulang data-data yang dapat. Kelihatan di sini juga serine juga bisa bagus dan threonine juga bisa bagus, tetapi lebih rendah aktivitasnya dari lysine. Dari sini kita bisa mengambil konklusi bahwasanya XJ itu di P3 prime itu bisa lysine lebih bagus dari arginine, lebih bagus dari proline, lebih bagus dari threonine, lebih bagus dari serine. Jadi Anda punya banyak pilihan nah sekarang. Mau memilih lysine untuk charge, kenapa kita pengen pilih lysine? Karena molekul kita bisa charge. Tapi kalau kita tidak mau charge, kita bisa pilih proline. Ya. Kalau kita mau meninggikan hydrophilicity, jadi kita bisa banyak choice. Karena waktu mendesain drug itu ya, kita harus balance hydrophilicity, charge. Karena kalau charge tidak bisa absorpsi di intestinal mucosa. Kalau terlalu hydrophobic, dia tidak soluble. Jadi karena ada pilihan ini sangat-sangat baik untuk mendesain drug. Oke. Nah, jadi summary-nya P1-nya itu ada alanin. Nah, ternyata itu dikonfirmasi array 1 juga kan? Array 1 mengkonfirmasi. P2 prime itu proline, array 1 juga mengkonfirmasi. Dan kemudian P3 yang ini informasi baru dari array 2. Ya, P3 itu lysine, arginine, proline dan seterusnya. Ini hasil yang sangat bagus. P4 prime juga dikonfirmasi oleh ini bahwasanya P4 prime itu bisa asparagine, gland dan tyrosine dan phenylalanine. Nah, bagaimana dengan array 3? Array 3 itu sangat-sangat selektif. Anda lihat hanya satu sangat tinggi, ya. Ya, ternyata itu adalah AAGPBA. Right? It's the best sequence. This is the best sequence, 8,000. Berarti kita kalau ada pilihan sebelumnya di sini ada pilihan di sini P atau yang lain, P itu yang terbaik kayaknya. Ya, nah dengan B ini kita bisa tahu sequence apa yang terbaik. Nah, ini yang dipotong sebenarnya AG, bukan AF. So AG di sini yang terbaik. Ya, oke. Dan kita ulang lagi. Nah, sekarang lebih fine tune lagi P1 prime, and P2. Kalau Anda mau mendesain yang sangat poten, ya ini, P1 prime-nya. Bagaimana dengan P3-nya? P3-nya ya saat ini adalah alanin, karena tidak kita bisa
lihat ke belakang kalau pengen merubahnya. Apa P4-nya? Dari array ini kita bisa tahu the best P4. Sebenarnya kita tahu dari array 2, tapi array 3 ini yang sangat definitif. Array 1 sudah mengkonfirmasi P4 itu tyrosine dan phenylalanine. Array 2 sudah mengkonfirmasi ada juga bisa asparagine, glutamin, dan tyrosine dan phenylalanine. Nah, dengan array 3 ini, apa sebenarnya array 3 yang mengkonfirmasi? Yang terbaik adalah P4, tyrosine, dan phenylalanine. Walaupun ada choice dari array 2 sebagai asparagine, gland, juga mengkonfirmasi tyrosine dan phenylalanine. Nah, ini it's beautiful, library-nya sangat bagus. Kenapa? Saling mengecek dan menambah informasi. Nah, kita cek dengan sequencing, kita cek karena here ada pemotongan di sini dan B itu bisa dapat dari sequence. Kita sequence B itu apa yang lebih baik. Ternyata yang lebih terbaik adalah phenylalanine tyrosine. Jadi sangat definitif P4 tyrosine dan phenylalanine. Jadi dengan konklusi ini, collagenase ini sequence-nya yang optimal, dan kalau mau mendesain inhibitor, kita ganti saja peptida bond ini menjadi bioassociative, akan menjadi potent inhibitor. Oke. Nah, apakah ini library bisa digunakan untuk Mpro? Kita tunjukkan nanti. Jadi kita tahu ini peptida. Ya, kita sintesa peptida, kita tahu pemotongannya di sini P1 prime untuk collagenase. Ini saya summarize dari data-data, kita ulang summarize. Apa yang baik P1? P1 kita terbaik adalah tyrosine, lebih baik dari phenylalanine, lebih baik dari alanine. Oke. Jadi kalau mau memilih mungkin di sini tyrosine. Oke. Nah, untuk P1 prime itu biasanya small residu, bisa glycine lebih baik dari alanine. Oke. Kemudian bagaimana P2 prime itu bisa proline dan bisa lysine dan arginine, tetapi proline is better than lysine dan arginine. Oke. How about P3 dan P2? P2 dan P3 ini bisa bulky group aromatic untuk high activity. Bagaimana dengan P3 prime? Bisa kita gunakan, punya broad specificity, tetapi prefer lysine, arginine, serine, dan seterusnya. Bagaimana dengan P4 prime? P4 prime itu ternyata bisa mengakomodasi tyrosine lebih baik dari phenylalanine dan tryptophan. P5, there is no preference. Berarti enzim itu melekat di posisi di active site ini paling pinggir adalah P4. P5 itu no specificity. Jadi dengan ini kami bisa merubah bioassociative ini, bisa mendapat potent inhibitor dari collagenase. Oke. Bagaimana dengan COVID? Ya, jadi ini cerita baru. Ya, library-nya sudah berpuluhan tahun di refrigerator. Tetapi kita buat karena itu -40, sangat di freezing, kita yakin bahwasanya library-nya masih utuh dan kita coba dengan SARS-CoV. Nah, kita coba sedikit hipotesisnya, mungkin SARS-CoV ini karena itu adalah punya Mpro enzim ini sama seperti HIV protease. Dia yang memotong poliprotein sehingga dia membuat kapsid bola dari virus tersebut. Kalau kita menginhibit enzim tersebut sehingga bola tersebut tidak bisa berhasil dibuat. Jadi goalnya itu kita mendesain peptinomeric inhibitor seperti HIV protease dan kita secara cepat hanya beberapa bulan bisa menyelesaikan 24.000 peptida untuk mendapat sequence yang optimal, substrate. Kemudian kita langsung berubah menjadi potent inhibitor. Dan
kita sudah berkolaborasi sama, sudah ada kolaborator yang bersedia mengetesnya di in vitro dan in vivo kalau kita bisa dapat enzyme inhibitor. Jadi saya coba dulu review sedikit untuk yang belum tahu atau yang refresher ya. Jadi kalau kita punya COVID virus ya, dan bagaimana dia infeksi ke tubuh dan ke sel sehingga dia menggunakan machinery atau mekanisme sel kita untuk bereplikasi. Jadi pertama-tama dia binding ke ACE receptor menggunakan S1 protein ini. Makanya orang bisa pengen menginhibisi uptake. Nah, salah satu pertanyaan kemarin adalah, bagaimana kalau virusnya sudah terbentuk? Ya ini kita bisa block dengan antibody. Kita buat antibody yang bisa melekat ke S1. Dan ini sudah ada memang drug seperti ini gitu untuk COVID. Kita menentukan atau convalescent plasma kan, plasma orang lain yang sudah terinfeksi karena dia punya antibody, ini yang di mekanisme yang digunakan. Ada juga enzim yang namanya TMPRSS ya, ini yang kita juga nanti akan lakukan research menggunakan library kita. Karena enzim ini yang dibutuhkan untuk memotong S1 protein supaya dia aktif untuk uptake dari virus. Nah, virus itu masuk, dia membuka RNA-nya menggunakan mekanisme sel untuk membentuk protein yang namanya poliprotein ini. Ya. Nah, disinilah kita poliprotein ini yang digunakan untuk di poliprotein ini dia memproduksikan juga Mpro enzim. Nah, Mpro enzim itu self-clip dan dia memotong-motong Polipro ini sehingga bisa reassemble. Jadi virusnya bisa membentuk bola lagi gitu. Tetapi kalau kita memblok Mpro ini, makanya kita bisa blok replikasi enzim. Jadi ada orang yang dulu seperti yang saya sebutkan kemarin di US dan di Indonesia juga ada campuran dari HIV protease inhibitor ya, antiviral. Dia gunakan liponavir dan ritonavir, ada 4. Dia mau menginhibit ini sebenarnya. Nah, memang dilihat kayaknya ada aktivitasnya di animal ya, dan juga digunakan clinical trial. Tetapi ya liponavir itu kan targetnya HIV protease ya, aspartate protease. Dan Mpro itu kan bukan aspartate protease. Jadi selectivity-nya sangat rendah sehingga dose yang digunakan sangat tinggi ya, jadi toxic lah. Memang dia binding tapi tidak selektif, sehingga kita harus mendesain Mpro enzyme inhibitor sendiri yang sangat selektif. Kan biological system itu kan sangat selektif ya, kalau tidak selektif ya susah lah ya. Nanti that's the key. Okay. So jadi idenya kita bagaimana nanti inhibit ini gitu. Jadi Mpro itu cysteine protease, di active site-nya ada cysteine, ada yang serine protease, dan substrate-nya ini sudah terbukti, ini sudah dipublikasi di literatur. Jadi kalau Anda sintesa peptida ini, maka akan terpotong di QS. Kita tahu, jadi di sini P1 dan di sini P1 prime-nya. Nah, karena ini adalah quenching fluorescence ya. Jadi like Fred ya, ini kayak Fred. Jadi kalau kita buat fluorescence label di sini Dapsil dan Edans, dia saling mengquenching. Jadi kalau di excite di sini, jadi senyawa ini tidak fluorescence. Tetapi kalau kita inkubasi dengan enzim, like Mpro enzyme, dia akan terpotong sehingga dia tidak mengquenching each other. Nanti larutannya jadi fluorescence, ya, karena dia terpisah. Dengan demikian kita bisa mengukur aktivitas dari enzim kita dan juga aktivitas dari selektivitas dari substrate kita. Tetapi ini kan sangat sukar sebenarnya membuat ini. Kalau kita setiap ada ide mau mutasi membuat ini, itu sangat sukar. Nggak bisa cepat gitu. Sangat lambat lah ya.
Jadi ini seperti mekanisme enzim biasa, akan memotong peptida dan peptida jadi terpisah menjadi dua, ya. Kemudian setelah terpisah menjadi dua, maka larutan akan fluorescence. Ya. Jadi ini terpotong dua di sini. Bagaimana kami memulai proyek ini? Ya, memulai proyek ini ya mengekspresi M-proenzim. Kita dapat gene-nya dari karena gene-nya sangat available NIH karena NIH mau supaya cepat kita bisa dapat gene dari mereka. Kita construct the vector dan kemudian kita ekspresi enzim, kita dapat M-proenzim. Ini M-proenzimnya it's not 100% pure, kita purifikasi lagi dengan ini gelnya waktu pertama kali kita ekspresi. Dan kemudian karena kita tahu sequence ini, kita agak sukar membuat ADAN, it's sangat expensive ya. Jadi kita menggunakan HPLC saja. Karena kita punya peptide synthesizer, kita synthesize peptida ini. Ya. Kita purifikasi ini analytical HPLC, kita tahu paling tidak 98-99% lah ya, karena ada sedikit impurities. Kemudian kita ambil peptida ini, kita inkubasi dengan enzim, karena peptida ini dipotong sama enzim menjadi dua fragmen. Dengan mass spec kita tahu, kita konfirmasi literatur mengatakan akan terpotong di sini. Nah, ini kita dua fragmen, satu fragmen Q di sebelah kiri dan satu fragmen sebelah kanan. Jadi kita tahu enzim kita sangat aktif sudah. Nah, pertanyaannya apakah M-proenzim yang kita ekspresi ini akan aktif di solid phase synthesis, solid phase library kita. Nah, ini kita pilih salah satu library yang namanya L44 dan negative control. Dan ini kan L440G10 ini isinya adalah peptida yang ada semuanya alanin sequence-nya, ya, tapi dialanin. Kalau di amino acid itu kan tidak aktif di L-amino acid enzyme. Oke, jadi ini control adalah jadi buffer, fluorescence dari buffer dan enzim sendiri dan I forgot the T ya. The mixture of all of them, ya. Nah, fluorescence-nya sangat rendah. Nah, waktu kita inkubasi dengan solid phase immobilized peptida dengan alanin, tapi dialanin semua, ada juga COP-nya. Ini hanya background, tidak ada yang terklip. Kemudian waktu kita ambil sequence yang sama seperti di literatur yang ada QS-nya, ya, maksud saya ini sequence ini yang ada, kan kita tahu bits mana yang ada sequence yang ada QS, ya, karena ada table kan, sudah saya tunjukkan tabelnya. Kita ambil itu aja, LL4 ternyata punya itu yang LL4B03. Nah, kita tahu dengan different konsentrasi enzim dia sudah bisa mengeluarkan fluorescence sekitar 10.000. Ya, berarti prediksi kita sudah benar gitu. Nah, bagaimana dengan library lain L014 yang punya juga ada QS? Apa lebih baik atau lebih rendah? Kita lihat ini yang ada QS dari L004 dari Anda kan sudah tahu apa itu L014 maksudnya kan? Itu kan dari rack lain, ini rack ketiga. Ini dari volume rack ke-14 gitu, dari volume 3, ini dari volume 1. Nah, kita lihat ini L004 ternyata lebih tidak poten dari L0014, tidak lebih poten dari L004. Jadi kebanyakan senyawa yang poten itu di sini mungkin. Nah, ini kita juga lihat inkubasinya perlu berapa menit ya. Ini kita bisa lihat substrate ini time dependent ya. Di sini seperti enzim kinetik lah ya, time dependent. Nah, kita lihat ini di sini untuk L004 dia sudah saturated in 40 minutes. Jadi kita bisa melakukan sebenarnya enzyme reaction selama 40 minutes kalau mau. Tapi enzyme reaction yang kita lakukan itu sebenarnya 1 jam.
60 menit. Nah, ini control negative control ya tetap negative control. Ya, biarpun diinkubasi 60 menit, dia tidak banyak berubah. Okay. Nah, ini library kita yang sudah selesai, murid saya sudah selesai 20 ke sini, XJ, SI. Anda lihat. Nah, sini saya blank ya, kita tidak kasih sequence-nya karena kita mau proteksi sequence-nya apa. Tapi bisa lihat Anda ukurannya. Kita sudah lihat lihat ini, satu substrate sekali jalan saja sudah kita ketemukan substrate yang bagus. Tinggal kita rubah menjadi enzyme inhibitor setelah kita analisa nanti apa sequence-nya dengan peptide sequencing Edman degradation kita sudah tahu. Seperti sama kita repeat saja seperti yang kita lakukan dengan collagenase yang sebelumnya yang saya sebutkan. Nah, kalau kita sudah tahu P1, P2, P3 prime ya kita sudah tahu spesifisitasnya seperti itu, kita tinggal rubah menjadi bioassistir. Ya, dengan bioassistir kita bisa tes nanti, kita bisa rubah, kita tinggal pilih bioassistir mana yang kita mau lakukan seperti ini sebenarnya untuk Mpro ini sudah dilakukan ketoamide bioassistir, tapi belum ada yang melihat bioassistir lain. Untuk pertama kali nanti kita akan mengcopy ini dulu gitu, karena sebagai saintis ya. Kalau Anda lihat literatur melakukan yang sudah sukses, kita copy dulu yang sukses, kita repeat, and then kita mungkin mensintesa senyawa dia, kita bandingkan senyawa dia sama senyawa kita mana yang lebih baik. Tetapi sampai sekarang kayaknya peptidomimetic yang ada di luar itu masih dalam kondisi konsentrasi micromolar. Jadi tujuan kita pengen nanti inhibitornya yang nanomolar, ya, low nanomolar, misalnya 0.1 nanomolar. Nah, mudah-mudahan dari substrate yang kita search itu ya, kita bisa dapat nanomolar, bukan micromolar lagi, gitu. Dan kita bisa optimasi nanti di bioassistir. Dan juga kita bisa optimasi dengan menggunakan amino acid yang non-natural. Nah, apakah kita sintesa semua? Sama dengan ini, apa kita sintesa semua? Tidak. Kita, seperti yang saya sebutkan tadi, berkolaborasi sama ahli komputasional. Jadi mereka yang menyeleksi ini nanti. Jadi kita tidak punya sintesa beribu-ribu compound, hanya mensintesa ini dengan komputasi, kita bisa tahu mana nanti memilih bioassistir mana yang mau kita sintesa. Dan juga kita bisa melakukan komputasi menggunakan amino acid non-natural mana yang bagus. Tidak perlu kita sintesa semua dengan komputasi dan kita buktikan nanti. Nah, apa nanti yang akan kita lakukan setelah mendapat peptidomimetic? Ya, kita sudah berkolaborasi, sudah mendapat kolaborator yang bisa melakukan, dia punya BSL-3 facility, jadi bisa melakukan real sarcovirus in vitro dan kemudian in vivo. Ya. Memang saya desain lecture 50 menit, kayak di sini, dan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya.